Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kepadalah kita menyembah dan kepadanyalah kita minta pertolongan. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah uswah hasanah dalam kehidupan kita dunia wal akhirah. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki hari yang ke-17 bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Salah satu materi yang menarik yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah tentang Lailatul Qadar. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, ada satu malam yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitunya malam Lailatul Qadar. Kalau secara harfiah, Lailatul Qadar berarti malam ketetapan. Malam Allah menetapkan ketentuan-ketentuannya buat hamba-hambanya di dunia. Namun kalau kita menilik firman Allah dalam surat Al-Qadar, ada beberapa keistimewaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketika ditanya apa itu malam Lailatul Qadar, Allah mengatakan malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Malam itu akan turun malaikat dan ruh, malaikat Jibril. Untuk apa? Fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Untuk melaksanakan semua perintah yang diaturkan oleh Allah. Selamat pada malam hari itu sampai terbit fajar. Ayat ini sering disebut juga salah satu ayat menentukan nuzulnya Al-Quran, turunnya Al-Quran. Kalau kita menilik secara malam itu turunnya Al-Quran, Al-Quran turun ke alam ini dengan 2 tahap. Pertama, Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus dari Baitul Izzah ke samak dunia dengan jumlah wahidah. Ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Lalu dari samak dunia, Jibril menyampaikan Rasulullah secara najman, secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, Al-Quran turun di Mekah, dan selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, Al-Quran diturunkan di Madinah. Lalu, kenapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, tidak sekaligus kepada Rasulullah? Ada beberapa hikmah yang kita ambil kenapa Allah menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Pertama, Al-Quran diturunkan Allah
untuk meneguhkan hati Rasul dan hati sahabat, sehingga Rasul dan sahabat sangat rindu dengan Al-Quran. Setelah turunnya firman Allah surah Al-Alaq ayat 1-5, lalu surat Al-Mudassir ketika Allah mengatakan ya ayyuhal mudassir, Al-Quran kadang henti beberapa saat, barulah turun surat Ad-Duha. Sehingga ketika menunggu surat Ad-Duha turun, hati Nabi semakin teguh. Bahkan di situ Allah mengatakan, alam yajidka yatimam fa'awa, wa wajadaka dhallam fahada, wa wajadaka ailam fa'auna. Allah menjelaskan, bukankah kami mendapatkan engkau seorang yatim, kami yang menolong engkau. Bukankah engkau berada dalam kesesatan, kami yang memberikan petunjuk kepada engkau. Bukankah engkau berada dalam kemiskinan, kami yang mengayakan engkau. Jadi Rasul dan para sahabat menimbul kerinduan akan turunnya Al-Quran. Inilah sebab pertama Al-Quran turun secara beransur-ansur. Yang kedua, Al-Quran turun untuk menjawab tantangan dan pertanyaan dan sebagai mukjizat bagi Rasulullah. Salah satu fungsi Al-Quran adalah al-i'jaz, mukjizat kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sehingga apapun yang diperlakukan Rasulullah, Rasul dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jawaban Al-Quran. Bukankah Nabi pernah merasa kesal kepada tukang panah dalam perang Uhud, yang lari dari puncak Uhud memanah kaum kafir Quraisy, awalnya kemenangan dan berakhir kekalahan? Nabi marah terhadap sang tukang panah sampai Allah turunkan ayat Al-Quran, fabima rahmatin minallah lintalahum. Kalau tidak rahmat Allah Muhammad, engkau tidak bisa berlapang dada kepada mereka, tidak bisa memaafkan mereka. Inilah Al-Quran. Al-Quran turun untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah tetap berada dalam koridor ilahi, koridor agama Islam, agama yang diridhai Allah. Yang ketiga, Al-Quran itu turun secara beransur-ansur agar lebih mudah dihafal oleh Nabi dan para sahabat. Kalaulah 114 surat 30 juz turun secara sekaligus, mungkin sulit untuk menulis dan menghafalnya. Maka Allah turunkan secara beransur-ansur agar mudah dihafal. Bahkan Nabi khawatir kalau nanti hadis-hadis Rasulullah jadikan Al-Quran, maka Nabi bersabda, la taktubu anni ghairal Quran. Jangan engkau tulis dariku selain Al-Quran. Siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, falyamhahu, maka hapuslah. Begitu orisinilnya, otentiknya Al-Quran dijaga oleh Rasulullah, maka Al-Quran turun secara beransur-ansur. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembalikah kita kepada awal. Malam itu Allah katakan Lailatul Qadri, malam ditetapkan ketetapan, malam diputuskan ketentuan. Maka secara hakikat malam itu menentukan takdir seluruh hamba di muka bumi ini. Dalam kajian-kajian tauhid, takdir itu terbagi dua. Satu takdir mubram, yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang sudah pasti, yang tidak lazim akan bisa diubah. Apa ketentuan Allah yang sudah pasti kepada kita? Seperti kapan ajal kita, berapa usia kita, lalu bumi mengelilingi matahari, matahari terbit di arah timur, terbenam di arah barat, sampai-sampai kelamin yang ditentukan Allah kepada kita sebenarnya takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah-rubah. Kalau ini diubah, berarti pertanda salah satu tanda-tanda kiamat itu akan datang. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq, takdir yang mungkin berubah tergantung kita mempersiapkan diri kita. Seperti ada orang jadi kaya,
karena dia rajin, dia berusaha. Ada orang yang tetap miskin karena dia malas. Ada orang bodoh yang tahu mau belajar. Ada orang pintar yang rajin belajar. Ada orang yang sakit karena tidak menjaga kesehatannya. Ada orang yang tetap sehat. Jadi takdir ini bisa dirubah. Sama dengan COVID-19 yang sedang dilanda hari ini. Dia dikategorikan takdir mu'allaq, bisa kita kena, bisa pun tidak. Asal kita menjaga protokol yang diatur, insya Allah dia terbebas dari diri kita. Lalu, apa yang Allah berikan pada malam Lailatul Qadar ini? Setidaknya ada beberapa hal yang Allah berikan pada malam Lailatul Qadar. Pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam keberkahan, malam kemuliaan yang Allah bahasakan khairum min alfi syahrin. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan selama 83 tahun lebih. Ini berarti orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, amalan yang dia dapatkan senilai dengan ibadah 83 tahun lamanya. Inilah hikmah mungkin umur umat Muhammad itu pendek, tapi dapat Lailatul Qadar, maka amal ibadahnya sungguh melimpah ruah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keberkahan 1000 bulan? Maka orang berusaha mencari salah satu keberkahan Ramadan itu untuk mendapatkan bagaimana pahala sama dengan 1000 bulan. Yang kedua, hidupkanlah Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah malam ampunan dosa. Rasul bersabda, "Mayyakum Lailatul Qadar." Siapa yang berdiri menegakkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang berlalu. Tentu kita bertanya, bagaimana kita mendirikan malam Lailatul Qadar? Nabi menjelaskan, taharru Lailatul Qadri fil witri minal asri al-awakhir fi Ramadan. Kencangkanlah ikat pinggangmu, bersiap-siaplah pada malam yang keanjil pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ini pertanda malam ini sangat mistis, sangat tidak ditentukan Allah. Malam ganjil pada 10 terakhir bulan suci Ramadan, dan disitulah Lailatul Qadar itu akan didatangkan oleh Allah. Banyak sekali tanda-tanda yang diberikan, secara pasti kita tidak bisa mendapatkannya. Namun dari berbagai keterangan dapat kita ambil, pada malam itu udara terasa sangat dingin, terasa sejuk, terasa tidak panas. Beribadah malam itu sangat nikmat, karena malam itu pernah penuh dengan kelembutan. Malam itu akan turunlah bagaimana malaikat memberikan ketentuan kepada mata manusia. Matahari besoknya sangat jernih, tidak terlalu panas dan lain sebagainya. Maka inilah yang dijelaskan oleh seorang sahabat Anas bin Malik. Kami pernah bersama-sama Rasulullah melaksanakan sholat pada malam ke-27 bulan suci Ramadan. Lalu ketika sujud Nabi sangat lama. Lalu datanglah hujan mengguyur kami. Mana ketika itu masjid tidak beratap, sampai basah kuyup seluruh badan kami. Saya merasa kedinginan ketika itu akan berangkat, tapi melihat Nabi masih sujud, kami tetap sujud. Sampai setelah Nabi mengungkapkan salam, saya mengambilkan handuk untuk Nabi. Nabi melarang. Apa katanya? Bagaimana nikmat dan sejuknya kita ke dalam keadaan sujud tadi, dibanjiri air hujan masjid ini. Itulah Lailatul Qadar. Sesaat suasana yang sejuk dan kita sudah mendapatkannya. Lalu, bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak ada cara mendapatkan Lailatul Qadar selain beramal. Pertama, beriktikaflah. Berniat menetapkan diri di masjid, kalau hari ini di rumah kita, untuk tafakkaru, memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriktikaf, mungkin kita bertilawatil Quran, kita berdoa, kita berzikir,
kita bertadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, solat qiyamul lail. Semoga malam Lailatul Qadar itu didapatkan. Inilah yang terkandung dalam doa kita dalam bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hanya Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Tidak ada yang mengampuni kecuali yang karim, yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kejar malam Lailatul Qadar dengan melaksanakan amalan mulia. Semoga hari-hari kita ke depan ketika kita dapatkan Lailatul Qadar, ampunan diberikan Allah, kejernihan pikiran diberikan Allah, kita diampuni dari dosa kita untuk mendapatkan surga yang kita idamkan. Ini saja tausiah kita pada malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan kita dapatkan berhati-hati menjelang akhir Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.